Halo teman-teman, kembali lagi kita di channel Semarang Trader. Kebetulan kita lagi bersama salah satu teman yang sudah ambil edukasi di kita, dan beliau ini sangat menginspirasi sebetulnya ya. Pak Subi, silakan perkenalan diri dulu Pak. Selamat sore teman-teman. Nama saya cukup simpel, Pak Subi aja. Singkat ya Pak ya. Singkat aja. Padat ya. Kenapa saya bilang beliau ini menginspirasi? Di umur beliau yang sekian ini, beliau masih mau untuk belajar. Pak, kalau boleh tahu Pak, umur sekarang berapa Pak? Ya kurang lebih baru menginjak 60-an lah. Baru menginjak 60-an ya. 60 itu baru ya Pak ya. Ya, Tahu kita itu dari mana Pak? awalnya saya iseng-iseng buka di medsos. Kemudian ada salah satu nama, kelihatannya kok lain daripada yang lain, dan dari situ saya iseng mencoba membuka datanya, karena di situ ada STA Semarang Trade gitu. Nah, rupanya ini perlu kita dalami kelihatannya. Karena apa? Di posisi yang waktu itu masih PSBB ketat-ketatnya di Semarang. Yeah. Kebetulan saya juga vakum pekerjaan ada sekitar 4-5 bulan. Nah, di saat-saat kita galuh, mungkin kalau istilah anak muda sekarang. Yeah. Lagi bimbang ya Pak ya, Iya. kelimpungan ya. Kita mau kemana gitu. Kita masih bingung. Nah, dari situ begitu ada informasi STA itu, saya coba buka, kemudian saya coba tanya-tanya sama yang punya nama itu. Ternyata sambutannya cukup ramah, cukup menyejukkan, dan cukup memberi harapan. Akhirnya saya satu ketika pengen tahu, pengen nemui dan bisa ketemu. Dan yang lebih penting lagi, saya pikir sebenarnya ini bisnis yang prospeknya bagus sekali. Ya. Karena apa? Kita tidak perlu sewa kantor yang kurang lebih sekarang satu ruko sebulannya berkisar 40-60 juta. Kita nggak perlu itu. Kita nggak perlu bayar karyawan. Overhead untuk karyawan, untuk kantor udah sekian. Kita cukup modal laptop atau HP lah. Sudah cukup ya Pak ya? Sudah cukup. Sudah cukup. Bisa membaca bisnis itu, bisa menentukan bisnis itu barangkali nanti kalau saya sudah tahu, karena posisi saya waktu itu kan belum tahu. Iya. Nah, akhirnya saya putuskan saya harus mempelajari, karena kata mbah-mbah saya dulu, kata guru-guru saya dulu, belajar itu nggak ada habisnya. Sampai karena di keyakinan saya, Kanjeng Nabi pun mengatakan belajar itu sampai ke liang kubur. Betul, Nah, di situ saya timbul semangat. Ini harus saya ketemu orangnya, dan saya bisa tanya sana sini agar saya tahu dan bisa belajar. Masalah nanti saya akan mendapatkan apa ya istilahnya, mendapatkan benefit atau profit atau apa dari situ atau dari yang lain. Tapi karena dari sini akhirnya saya pun nggak cuma mendapatkan trading itu sendiri, tapi ternyata berkembang ke hal-hal yang lain. Oh, nah, begitu. Disitulah yang menginspirasi saya. Tapi lebih dari itu, ternyata setelah saya ketemu seseorang, ya mungkin ini berkahnya di saat-saat PSBB itu pandemi tadi. Ini ya Pak ya? Ya, berkahnya pandemi, saya bisa ketemu orang dan dikenalkan dengan kosnya yang ya familiar, ya sportif, friendly ya sekali lah. Friendly lah istilahnya. Di situ makanya saya
punya keinginan tetap ingin mempelajari sampai tuntas gitu loh. Ya ini sangat menarik ya Pak ya. Jadi waktu ada pandemi ini kan banyak mungkin teman-teman yang kelimpungan, dia kehilangan pekerjaan, pasti project juga pasti mundur lah gitu. Nah dari Pak Sudi sendiri akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang trader kan gitu, untuk belajar di dunia trading. Belajar belum memutuskan ya. Belajar trader, belajar untuk trading ya Pak ya, belajar untuk trading. Nah setelah sekarang gini Pak, perbedaannya dari kita dengan yang lain. Jadi kalau di sosmed itu kan pasti banyak Bapak juga menemukan edukator yang lain, edukator kelas edukasi yang lain. Kenapa Bapak memilih kita sebagai edukator untuk membimbing Bapak? Ya karena berkah itu tadi. Kalau berkah nggak bisa kita rencanakan, Mas. Oh begitu ya. Ya. Jodoh berarti ya Pak. Jodoh. Ya? Sudah jodoh ya. Nah, kalau dikatakan boleh memilih di sosmed banyak. Tapi kenapa yang saya temui bukan yang lain-lainnya? Yeah. Nah, di situ loh. Itulah yang namanya berkah. Okay. Jalan ada yang menuntun tanpa kita tahu siapa yang menuntun. Yeah. Hanya yang di atas. Hanya yang kuasa yang tahu ya, ya, Pak ya. Kita yang sudah di atas jalannya yang menuntun gitu ya. kita. Berarti sudah jalannya dipertemukan dengan kita. Dan setelah ketemu kita Pak, apa yang bikin Bapak tetap untuk bertahan di Semarang Trader? Apakah dari bagaimana cara menyampaikan materinya, atau mungkin dari orang-orangnya? Yang jelas masalah waktu kita bisa kompromi. Begitu. Kita bisa pagi. Coachnya bisanya sore, saya bisa sore, oke sore. Terus waktunya kita nggak harus hari ini, harus jam ini, harus seminggu sekian kali. Kalau kita mau seminggu 7 kali pun barangkali mungkin. Yeah. Kalau kita mau seminggu sekali pun bisa, seminggu 2 kali pun bisa. Fleksibel ya. Fleksibelnya itu yang kita. Dan kayaknya antara murid dan guru ini bisa klop gitu loh. Oh gitu. Enggak serius-serius banget, enggak apa ya. Enggak terlalu saklek lah ya Pak ya. Enggak saklek dan kita juga fleksibel itu tadi. Jadi kita leluasa ada kompromi itu tadi. Kalau dari segi penyampaian materinya Pak, apakah cukup mudah dipahami ataukah bagaimana? Kalau materinya sebenarnya runtut ya. Begitu ya. Runtut dan cukup langsung ke sasaran hanya barangkali karena kami mungkin antara saya mungkin dengan yang lain, terutama saya masih paling baru mungkin di grup ini, ikut di grup ini kan saya belajar paling baru mungkin. Penangkapannya beda-beda. Oh begitu. Otomatis beda-beda lah. Mungkin yang masih fresh di perguruan tinggi, mungkin di semangatnya kerja yang nyari pemasukan gede, mungkin dia lebih semangat, lebih nangkep. Tapi kalau saya oke, saya memang pengen mendapatkan penghasilan dari situ, tapi ya semampunya aja, enggak mentargetkan saya harus bisa beli ini ya. Sekian bulan harus mendapatkan sekian, enggak. Ya, berarti sesuai dengan realita aja ya Pak ya, sesuai dengan perjalanannya aja. Dan yang lebih penting lagi Mas, mungkin terutama nanti bagi orang-orang yang seusia saya, pekerjaan ini cukup enak karena kita nggak perlu pergi jauh-jauh ke kantor, nggak perlu pergi jauh-jauh kemana. Kita cukup, istilah teman saya yang memperkenalkan saya dulu itu, bisa bekerja sambil rebahan. Itu ya, jadi istilahnya kalau kita pensiun di rumah masih bisa dapat penghasilan, kan enak. Ya, gitu. Siapa yang nggak mau sih Pak kayak gitu? Siapa yang nggak mau gitu loh. Duduk di rumah ngopi, ngerokok, di teras, ngerokok. Oh ada penghasilan tambahan sekian. Oh besok sekian. Kira-kira seperti itu. Yeah. Mungkin nanti bagi teman-teman yang seusia saya, jangan, kalau saran saya, jangan kesampingkan hal-hal yang seperti ini. Karena kita nggak mungkin terus pensiun terus
nonton TV toh gitu, jangan. Kita tetap harus aktif, harus apa ya, supaya Harus pikiran punya tetap kegiatan jalan. juga ya Pak ya. Kegiatan Ya. harus ada. Iya betul. Karena di angkatan-angkatan saya kan sudah mulai pensiun, Mas. Nah, itu yang menjadi apresiasi kita, Pak. Jadi di umur Bapak yang sudah bisa dibilang cukup sepuh ini sekarang, tapi Belum Bapak tua masih- loh. Iya, Belum tua, saya nggak jangan mau bilang dibilang tua nih, tua. Pak. Tapi sudah matang ya, Pak ya. Nggak Sudah tahu, matang, kalau kita bilang nggak matang. tahu. Apa matang apa udah busuk ya nggak tahu. Masih belum, Pak, masih belum, Pak. Nanti kalau 90 mungkin. Nah, itu yang menjadi apresiasi kita. Jadi di umur Bapak yang sekian ini Bapak masih mau belajar. Di luar sana kan mungkin banyak yang di umur sekian sudah selesai lah, sudah saya tidak mau melakukan apa lagi, sudah enak di rumah. Tapi Bapak masih mau belajar hal baru yang bisa dibilang juga tidak cukup mudah untuk dipelajari dan prosesnya juga cukup panjang. Kalau boleh tahu Pak, ini sudah berjalan berapa lama Pak? Berapa ya Mas ya? Kira-kira 3-4 kali pertemuan tuh kira-kira berapa ya? Belum ada 2 bulan ya Mas ya? Kira-kira Belum. sekitar 2 bulan ya? Belum ada 2 bulan Belum ya? ada 2 bulan mungkin. Kesannya bagaimana Pak selama mengikuti edukasi ini? Apakah seneng, semakin apa tertarik atau bagaimana perasaannya? Ya nyatanya saya jalan terus. Ya itu, kita di sini bukan hanya membangun masalah untuk edukasi aja, jadi tidak hanya dari coach dan si yang diedukasi, tapi kita juga membangun keluarga. Betul gitu Pak ya? Nah, betul. Jadi kita tidak hanya masalah sekolah, tidak hanya masalah pendidikan, tapi kalau bisa kita sudah ketemu dengan orang baru, kita menjadi teman, kita menjadi keluarga. Dan coach saya kebetulan kan apa ya? Sportif juga gitu loh. Sportifnya dalam arti gini. Oke, Pak, nanti jam 2 kita ketemu. Walaupun saya telat-telat 5 menit, 10 menit mungkin wajar lah. Ya, ya. Tapi nggak sampai mulur 1 jam, 2 jam. Tapi dia rata-rata sudah duluan datang dulu Sudah ready. dibanding saya. Iya. Karena kadang saya masih tahu-tahu mau jalan, Pak, besinin teh. Oh iya, sik ya, tak tinggal dulu ya. Akhirnya saya telat, mungkin 15 menit, 10 menit. Ketemu dia masih senyum, nggak merengut gitu. Background Bapak sebelum belajar dari trading ini apa Pak? Background apa Untuk maksudnya? pekerjaannya? Pekerjaan saya kalau di mana, di institusi saya lulusan interior designer. Oh begitu. Interior design dari ISI Yogyakarta. Saya banyak kemana-mana jadi Mas. Profesinya mungkin berubah-ubah aja. Waktu saya masih di Jakarta, saya dari 88 sampai tahun 2000 itu saya di interior design, termasuk furniture. Kemudian saya pindah ke Semarang tahun 2000 sampai sekarang itu saya ngembangkan interior desain kurang populer rupanya di kota Semarang. Akhirnya saya larinya ke bangunan, desain bangunan, arsitektur gitu, sama nanti pelaksanaannya. Jadi boleh dibilang apa ya? Kalau dibilang kontraktor ya ada bagian dari situ juga, dibilang desain ya ada juga. Yang jelas di bidang konstruksi ya Pak ya. Di bidang konstruksi. Ya itu Situ. latar belakang beliau seperti itu. Jadi tidak hanya 1-2 orang aja yang boleh untuk belajar trading, siapapun boleh. Bahkan dari kalangan menengah ke bawah pun jika mau belajar boleh. Di kita nggak perlu mahal. Mau tahu harganya silakan menghubungi admin kita. Jadi kalau mau informasi lebih lengkap, di bawah sudah ada deskripsinya, ada linknya, nanti tinggal dikontak aja. Begitu dulu, kita jumpa di kesempatan berikutnya.